Assalamualaikum, bertemu kembali pada channel Tena Mora. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar, dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hikayat, silahkan simak video ini. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau untuk membangkitkan semangat juang. Pengertian hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehannya. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Terkadang, hikayat tersebut mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Hikayat tersebut mulai berkembang pada masa Melayu klasik sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Berikut adalah struktur teks hikayat. Pertama adalah abstraksi, merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Keempat, evaluasi. Konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Keenam, koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita pembacanya. Ciri-ciri karakteristik hikayat. Berikut merupakan ciri-ciri hikayat, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Kedua, istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Ketiga, prologis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah.
Keempat, statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Kelima, kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Keenam, anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Ketujuh, arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya, hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat itu terdiri dari unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan pada unsur ekstrinsik merupakan suatu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Unsur intrinsik hikayat. Berikut ini merupakan unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah hikayat, di antaranya yaitu 1. Tema. Merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kedua, latar. Adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Ketiga, alur. Merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Keempat, amanat. Merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Kelima, tokoh. Merupakan pemeran pada cerita. Penokohan merupakan penggambaran watak dari sang tokoh. 6. Sudut pandang. Merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. 7. Gaya. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Unsur ekstrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu nilai religius, nilai moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Banyak nilai dalam hikayat masih sesuai dengan nilai kehidupan masa kini. Itu sebabnya hikayat mempunyai fungsi didaktis atau pendidikan dan hiburan. Persamaan hikayat dan cerpen. Antara lain, sama-sama teks narasi fiksi, mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Penggunaan gaya bahasa atau majas dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian.